Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Jeblok? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kami mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami mengenai topik digitalisasi pemasaran UMKM, kearifan lokal, dan potensi desa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Abdurrahman dan Bapak Hendy Mustiko Aji. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu perangkat desa Jeblok, Klaten. Perkenalkan, saya Hendy Mustiko Aji, dosen dari jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta. Yang insya Allah pada seri video kali ini, saya dan juga rekan saya, Pak Agus Abdurrahman, akan mencoba untuk memberikan materi terkait bagaimana caranya memasarkan potensi wisata di Desa Jeblok menggunakan beberapa sosial media atau melakukan digital marketing. Kami sudah melakukan beberapa riset sebelumnya berkaitan dengan beberapa potensi wisata di Desa Jeblok. Di antaranya ada dua tempat yang kami telah identifikasi, yang itu berpotensi untuk dapat dipasarkan dan juga diviralkan ya, melalui sosial media. Yang pertama itu adalah Taman Nglorok Rejo, ya, dan yang kedua itu adalah pemancingan Tlogo Ndaru. Nah, untuk memasarkan kedua spot wisata ini, kita memerlukan beberapa saluran komunikasi, ya, yang itu semua itu nanti harus terintegrasi. Nanti ya, saya akan coba memberikan saran dan masukan bagaimana cara teknisnya dan cara konsepnya agar spot wisata ini bisa dikomunikasikan dan juga diviralkan melalui beberapa saluran komunikasi atau sosial media. Saya nanti akan bicara berkaitan dengan website dan juga TikTok. Dan juga nanti setelahnya Pak Agus Abdurrahman akan bicara tentang Facebook dan juga Instagram. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi dalam ilmu marketing, ketika kita ingin mengkomunikasikan spot wisata atau sebuah produk tertentu, baik itu yang tangible ataupun intangible, kita perlu untuk ya, menentukan apa keunikan dari produk atau spot wisata yang kita tawarkan. Nah, misalkan dalam konteks Taman Nglorok Rejo yang sudah kami dan tim ya, sebelumnya datang ke sana, kami kira-kira bisa menyimpulkan bahwa keunikan dari Taman Nglorok Rejo itu ada pada edukasi wisata pendidikan anak yang berbaur dengan alam. Itulah keunikan dari Taman Nglorok Rejo. Sehingga ya, setelah kita mengerti keunikan dari Taman Nglorok Rejo, kita bisa ya menentukan kira-kira siapa segmen dan juga target pasar yang tepat untuk keunikan yang dimiliki oleh spot Taman Nglorok Rejo. Nah, setelah saya dan tim ya, melakukan identifikasi, ya, kami kemudian berpendapat bahwa jika perlu dilakukan segmentasi, ya, maka Taman Nglorok Rejo ini lebih tepat jika disasar atau disegmen kepada anak-anak sekolah ya, di lingkungan Klaten dan juga sekitarnya. Ya. Sehingga Bapak sekalian, ya, nanti ya, implikasinya ketika Bapak Ibu semua membuat promosi atau iklan, ini harus disesuaikan dengan siapa segmen atau siapa targetnya. Ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan spot wisata pemancingan Tlogo Ndaru. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menentukan apa yang menjadi keunikan dari spot ini. Nah, setelah kami dan tim, ya saya dan tim melakukan identifikasi, ya kami ya mendapatkan bahwa pemancingan Tlogo Ndaru ini ya memiliki keunikan, yakni berupa resto, ya, pemancingan yang berfokus pada ikan nila yang segar. Ya. Jadi berdasarkan
keterangan dari beberapa stakeholders ya, yang sebelumnya kita ke sana, dari Pak Kades dan juga beberapa pedagang, disampaikan bahwa keunikan dari ikan nila di Jeblok itu adalah ikan nilanya ya tidak bau lumpur ya, dia segar. Dan ini juga bisa ditarik ya menjadi sebuah keunikan dari pemancingan Telogondaru. Dan siapa segmennya? Siapa segmen dan target pasar yang harus kita sasar ya? Nah, ini juga berdasarkan dari apa yang telah kita identifikasi ya. Kami menyarankan bahwa pemancingan ini bisa disegmenkan atau ditargetkan kepada para pelancong-pelancong yang umumnya datang ke Umbul Ponggok. Ya, biasanya kan mereka setelah wisata kan lapar ya. Nah, lapar kan cari makanan. Nah, dan sependek yang telah kita lihat belum ada nih ya, restoran yang keunikannya ya, sesuai dengan keunikan yang berkaitan dengan nila atau kesegaran nila. Sehingga ini menjadi hal yang sangat tepat bagi pemancingan Telogondaru untuk menyasar mereka. Baik, sekarang setelah kita mengetahui apa keunikan dan juga setelah kita mengetahui apa yang menjadi segmen dari dua spot tersebut, ya, sekarang kita akan tentukan bagaimana caranya agar kedua spot tersebut bisa kita pasarkan, kita komunikasikan melalui sosial media. Tadi seperti saya sebutkan di awal, saya akan coba menjelaskan tentang website dan juga TikTok. Yang pertama kita bicara tentang website terlebih dahulu. Bapak sekalian, website itu menjadi ya, kendaraan yang penting jika Bapak Ibu semua ingin bermain dalam marketing digital. Website punya peranan penting sehingga nanti para visitor, para orang yang melihat website itu bisa mengetahui apa yang menjadi keunikan dan penawaran dari Desa Jeblok. Ya. Kan seringnya orang itu kan sering Google gitu kan ya. Orang Google, ini apa sih Jeblok? Akhirnya mereka ngetik tuh di Google, Desa Jeblok. Nah, jika kita punya website, maka orang akan terarahkan ke sana. Dan dipastikan ya, nanti ketika punya website, pastikan webnya itu berisi segala informasi yang dibutuhkan untuk memuaskan keingintahuan para pengunjung. Contohnya apa? Nanti bisa diisi foto-foto misalkan, itu yang paling penting ya. Perlu ada foto-foto dan juga perlu ada beberapa keterangan informasi, tapi jangan terlalu bertele-tele karena mereka sebetulnya tidak pengen terlalu ngerti banget ya, tentang hal yang terlalu konseptual. Mereka hanya ingin melihat bagaimana foto-fotonya. Nah, sehingga ini perlu disiapkan ya, website ini. Kemudian juga selain perlu disiapkan websitenya, rumahnya juga perlu disiapkan orangnya. Siapa yang mengelola web tersebut? Dan ini saya dan tim menyarankan bahwa Bapak Ibu ya, perangkat desa bisa memanfaatkan para pemuda di Jeblok yang mana mereka pasti lebih terbuka dan lebih paham terhadap teknologi, sehingga akan lebih memberdayakan mereka juga gitu ya. Dan juga yang kedua, ini berkaitan dengan TikTok. Banyak orang sekarang mengira TikTok itu apaan sih gitu ya. Dan mereka terlalu menganggap remeh TikTok. Namun Bapak sekalian, TikTok ini punya kekuatan yang begitu dahsyat. Utamanya dalam konteks memviralkan atau memasarkan sesuatu. Kami berpendapat bahwa Bapak Ibu semua perlu untuk main dalam hal TikTok. Jadi perlu bikin strategi ya, bagaimana caranya agar dua spot ini, ya ini spot tadi Telogondaru dan juga spot Ngelorokrejo ya, ini bisa kemudian diviralkan ya, oleh TikTok. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa memviralkan dua spot tersebut? Menurut kami ya, Bapak sekalian, jadi perlu dibikin semacam kompetisi video. Ya. Jadi bikinlah program sayembara kompetisi video yang itu melibatkan ya, anak-anak muda, ya, khususnya mungkin mahasiswa KKN. Jadi berikan mereka peluang untuk berkompetisi. Jadi banyak orang tuh ramai-ramai bikin video ya, yang memviralkan dua spot tersebut. Ya. Dan ketika sudah ramai, ya maka orang akan jadi semakin ingin tahu. Nanti akan terhubung nih, ketika orang ingin tahu, mereka akan cari Google. Mereka ngetik tuh kan, apa itu Telogondaru, Ngelorokrejo,
Ketika mereka nyari Google, mereka akan terkoneksi dengan website dan semuanya terintegrasi. Ya. Sehingga sekalian, ini akan jadi penting sekali bagi dua spot ini supaya ingin dapat dikenal lebih dalam oleh masyarakat. Berikanlah hadiah kepada kontestan tersebut. Ya, yang terbaik dapat uang, monggo ditentukan berapa kira-kira hadiahnya. Nanti pemenang dinilai melalui seberapa viral, ya, seberapa viral konten video mereka. Ya, ini dilihat dari berapa likes-nya, berapa jumlah komentarnya, berapa jumlah share-nya, dan seterusnya. Terus kalian, dulu pun Ponggok pun begitu. Ya. Mereka pun viral itu karena KKN, mahasiswa KKN. Sehingga bisalah kita kemudian menggunakan cara yang sama, namun dengan tools atau dengan saluran yang berbeda. Baik, mungkin dua itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya, ya, duanya lagi akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Agus Abdurrahman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silakan Pak Agus Abdurrahman, sekarang giliran Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, dan yang saya cintai juga para kawula muda. Itu siang hari ini topik saya digital marketing. Saya ingin menyapa Anda dengan salam digital marketing. Ya, Pak Kepala Desa dan juga perangkat desa, khususnya para generasi muda yang ada di Desa Jeblok, ya, terutama di mana yang di sana ada lokasi outbound yang sudah sangat terkenal, saya kira. Ketika saya mencoba melacak dua lokasi wisata yang ada di Desa Jeblok, di Facebook maupun di Instagram, ya surprise bagi saya, ternyata warga Desa Jeblok sudah menggunakan digital marketing dengan cukup efektif dan efisien. Ya, namun demikian saya kira di Nglorok maupun di Nglorokrejo maupun di lokasi pemancingan Telogondaru, saya mendapatkan selentingan gitu ya dari tim yang survei ke sana. Ini bagaimana ini Bapak Kepala Desa dan juga kawula muda yang ada di sana itu. Saya dengar ternyata yang mengelola dua desa wisata ini ataupun lokasi wisata ini ternyata bukan warga kita sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya kira patut kita pahami bersama, bahwa potensi desa itu memang seharusnya dimanfaatkan oleh warga desa demi kesejahteraan warga desanya, dan ini memang harus dimulai dari leader, ya, dimulai dari pemimpin. Mohon maaf, mungkin Pak Kepala Desa usianya mungkin sudah sama dengan saya atau mungkin lebih muda, namun demikian poinnya adalah memang kita harus belajar untuk mengelola sumber daya desa yang kita miliki, ya, terutama sumber daya seperti yang sudah ditunjukkan pada wisata di Nglorokrejo itu, ya, sebuah sumber daya luar biasa, ya, sebuah tempat outbound yang sekarang banyak diminati oleh anak-anak sekolah, ya, untuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dan mungkin juga bisa digunakan untuk produk-produk jasa outbound yang lain gitu, ya. Kita harus berusaha berpikir bagaimana mungkin nggak kira-kira foto wedding itu, foto prawedding itu pakai lokasi outbound misalkan gitu kan. Itu satu hal yang menurut saya perlu kita coba. Kemudian karena memang teknologi internet sekarang memberikan kemudahan dan sekali lagi itu pada harga yang sangat murah, ya tinggal kita mendidik atau menjadikan pamong desa ataupun para kepala urusan desa dan juga terutama generasi muda di Desa Jeblok itu kemudian memahami digital marketing. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Hendy tadi yang sudah bicara tentang website dan juga sudah bicara tentang TikTok, ya. Saya berusaha untuk menjelaskan sedikit bagaimana media digital yang lain yang bisa digunakan dan itu sangat efektif, ya. Sangat efektif. Facebook,
Bapak Kepala Desa dan juga generasi muda yang ada di Desa Jeblok, khususnya yang mengelola ataupun yang terlibat di dalam pengelolaan Nglurokrejo dan juga yang terlibat dalam pengelolaan pemancingan Telogondaru, saya pengen memberikan satu wawasan tentang Facebook ini. Yang pertama, Facebook itu adalah sosial media yang sudah berumur cukup panjang. Pada saat yang sama, Facebook ini memiliki user yang paling besar ya dari seluruh media sosial yang ada. Itu Facebook itu memiliki follower atau memiliki user yang paling besar. Ya, Facebook belum pernah, artinya belum bisa dikalahkan oleh media sosial yang lain. Nah, apalagi sekarang Facebook memberikan berbagai macam berbagai macam features, berbagai macam tools yang bisa digunakan oleh mereka yang tidak hanya ingin berbagi cerita, tapi juga mereka yang ingin mengembangkan bisnis ya. Facebook memberikan Facebook Ad itu. Ya, nah tinggal lagi Facebook bahkan memberikan fasilitas bagaimana kita bisa melakukan metrik dan analitik untuk marketing kita melalui Facebook. Itu luar biasa. Ya. Nah, mungkin bagi saya ya itu sesuatu hal yang harus saya ketahui. Tapi mungkin Pak Kepala Desa, foto Mas ngomong ke matrik segala macam, omong apa ya? Ya, oke Pak Kepala Desa, mungkin itu sesuatu yang masih asing bagi Kepala Desa. Saya pun memahami, saya pun setahun yang lalu masih asing dengan metrik dan analitik. Facebook Ads saya juga nggak tahu, tapi ini mungkin bisa didorongkan kepada generasi muda di Desa Jeblok ya. Sekali lagi khususnya yang terlibat pada kegiatan di tempat wisata yang sangat potensial itu. Oke, saya memahami kalau sekarang mungkin masih didominasi atau dipegang secara lebih besar oleh vendor dari luar, tapi suatu saat tentunya kita berharap warga masyarakat Desa Jeblok bisa mengembangkan sendiri usahanya dengan mengenal digital marketing. Saya lanjutkan topik saya tentang Facebook. Poin penting adalah harus ada yang menguasai Facebook gitu ya. Harus ada yang mau belajar tentang Facebook gitu. Karena memang seluruh featuresnya Facebook sekarang memberikan kemungkinan orang untuk meng-create produk ya, bahkan meng-create, mohon maaf istilah marketing nih, meng-create value ya. Apa yang ditampilkan di Nglorokrejo itu adalah sebuah value, taman yang natural, sungai-sungai yang masih bersih. Apa yang ditampilkan di pemancingan Telogondaru itu adalah sebuah pemancingan yang begitu natural ya. Orang bisa mancing semaunya gitu. Nah, tinggal lagi dipelajari teknik-teknik bagaimana menampilkannya itu di Facebook ya. Kemudian siapa yang menjadi target audiennya. Tentu saja saya tidak akan menyarankan ini kepada kepala desa dan perangkatnya gitu, mungkin itu terlalu membebani, tapi mungkin bisa jadi kalau ada perangkat desa yang memang mampu memahami digital, terutama bagaimana menggunakan Facebook untuk bisnis, oke. Tapi saya lebih berharap kepada pemuda Desa Jeblok ya, yang saya yakin hampir semua desa yang ada di Desa Jeblok itu ada, saya melihat jejak digital Desa Jeblok. Hampir semua pemuda di sana sangat familiar dengan Facebook, apalagi Instagram gitu ya. Ya, kalau saya melacak Instagram yang ada di Desa Jeblok, baik yang terkait dengan desa wisata ini, ya, 2 lokasi itu, ya isinya masih belum tertata. Nah, oleh sebab itu dengan memahami dengan baik Facebook, maka kita bisa mengembangkan Facebook sebagai sarana untuk digital marketing. Ya, kita bisa mengenalkan potensial Desa Jeblok dengan lebih efektif, ya, at low cost, maksud saya dengan biaya yang sangat murah, ya, gitu. Nah, Facebook mungkin dikenal dengan sarana yang sudah lama, yang sudah out of date, katakanlah begitu, atau sudah kuno. Tapi jangan lupa Facebook memberikan fasilitas yang lengkap. Nah, kalau ingin pemerintah Desa Jeblok dan juga kawula muda yang ada di 2 lokasi wisata ini, di Nglorokrejo dan juga di pemancingan Telogondaru, silakan kalau Anda misalkan ingin menyasar kepada segmen atau kelompok anak muda, ya saya kira Instagram itu adalah satu sarana yang paling baik untuk digunakan. Nah, jadi setidaknya ada 2
pilihan. Anda boleh menggunakan Facebook atau menggunakan Instagram untuk sasaran segmen anak muda. Nah, yang berikutnya adalah harus dicari anak-anak muda yang bersedia mendukung pekerjaan kepala desa, ya, sehingga dua lokasi wisata yang sangat potensial ini nanti kemudian di belakang hari akan menjadi suatu produk atau suatu jasa yang memberikan sustainable livelihood, memberikan satu penghidupan yang berkelanjutan bagi warga desa Jeblok. Salam digital marketing, sampai ketemu di presentasi yang akan datang.